Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurdian. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik bersama rekan saya, Pak Dendi Suswandi. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Asep Haryana sebagai fasilitator dan Bapak Kusmayatin sebagai pengajar praktik. Baik, inilah supervisi akademik yang saya akan laksanakan. Selamat pagi Pak Dendi. Pagi Pak. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik ya Pak ya. Iya. Pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya bahwa saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bapak ya, di kelas 4 ya? Iya. Di kelas 4. Namun tahap awal untuk menyelesaikan supervisi itu kita melaksanakan dulu pra-observasi ya Pak. Saya akan dan Bapak akan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ya. Tentang persiapan apa saja yang Bapak siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti ya. Nah, di situ nanti saya akan melaksanakan observasi dari pembelajaran yang Bapak Dendi laksanakan. Ngomong-ngomong, Pak Dendi nggak terganggu ya Pak ya? Oh enggak Pak. Iya, terima kasih ya. Ya. Emang tidak ada jam pelajarannya di kelas Pak? Ya kebetulan hari ini nggak ada Pak. Yang masuk ke kelas itu hanya guru mata pelajaran. Oh iya, guru mata Iya. pelajaran, iya betul. Oke, bagus Pak. Nah, berarti kita punya waktu banyak ya untuk ngobrol-ngobrol. Sesuai dengan tujuan utama supervisi itu kan kita saling saling berbagi pengalaman aja ya Pak ya. Iya. Kemudian tentu saja ya, di diskusi ini kita akan meningkatkan kompetensi kita ya sebagai Ya, betul. guru, Ya. sebagai pengajar, baik itu pembelajaran di kelas ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, nanti apa sih yang Bapak Dendi inginkan setelah melaksanakan supervisi nanti Pak? Tentu saja tujuan ini untuk meningkatkan kompetensi kepribadian saya dalam pembelajaran penyampaian materi di dalam kelas. Baik, berarti Bapak nantinya ingin kompetensi Bapak lebih meningkat ya Pak ya? Ya betul sekali. Iya, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang untuk melaksanakan supervisi nanti, kira-kira sih pembelajaran apa yang Bapak Dendi nanti akan disampaikan di kelas Pak? Ya kebetulan pas jadwal saya akan memberikan materi tema 8 tentang daerah tempat tinggal. Oke, mantap Iya. sekali Pak. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran Pak, kita kan memiliki tujuan pembelajaran ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih tujuan pembelajaran Bapak nanti di kelas Pak? Jadi tujuannya adalah siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Kemudian dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan ciri fisik keluarganya masing-masing Pak. Seperti itu. Sekali Pak ya, sangat mengapresiasi sekali ya hal itu, dimana tujuan Bapak tadi, jadi siswa itu ingin mengetahui pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya gitu Pak ya. Sesuai Betul. dengan karakteristik tempat tinggalnya. Iya, Kemudian dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarganya ya. Dan yang terakhir dan tujuan Bapak tadi, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri fisik keluarganya ya. Ya, betul. Oke, baik sekali Bapak. Nah, sekarang apa sih kira-kira langkah-langkah yang dilaksanakan nantinya saat pembelajaran Bapak? Ya, saya akan menggunakan model PBL ya, Iya. Project Based Learning. Betul. Saya akan mendesain perencanaan, menyusun jadwal dan memonitoring peserta didik. Iya. Setelah itu menguji hasil dan mengevaluasi. Oh, seperti itu menarik sekali Pak. Bapak akan ketika pembelajaran di kelas akan menggunakan model PBL ya, Iya. atau bahasa kerennya Project Based Learning ya. Ya. Mana tadi Bapak berikan langkah-langkahnya dalam masakan PBL itu, berarti Bapak tadi mendesain perencanaan proyek gitu kan. Bapak Iya. tadi menyampaikan menyusun jadwal gitu kan, memonitoring siswa saat pembelajaran, juga menguji hasil gitu Pak ya. Ya, Dan juga mengevaluasinya. setelah itu mengevaluasi. Baik Pak, pengalaman ini menurut saya sudah sangat menarik Pak. Saya yakin nanti sangat menerapkan model ini nantinya Bapak
saat pembelajaran di kelas akan lebih efektif Pak dan lebih efisien ya. Mungkin Pak. Nah, biasanya kalau di kelas itu kan tentunya Pak saat kita memberikan pembelajaran kepada anak itu suka dihadapi dengan berbagai masalah gitu Pak. Betul sekali Pak. Iya. Betul, Nah, betul. kalau boleh tahu mungkin masalah apa saja atau tantangan apa saja Pak yang Bapak biasa hadapi di kelas nantinya Pak? Oke Pak. Benar sekali apa yang Bapak katakan tadi, bahwa untuk penyampaian pembelajaran di kelas, Iya. contohnya seperti saya ya, Iya. banyak sekali tantangan atau rintangan gitu untuk usia anak sekolah dasar gitu, Iya, Pak. SD ya betul. Sudah jelas banyak sekali. Iya. Contohnya seperti kita menyampaikan tujuan pembelajaran, Iya. siswa itu jadi nggak fokus sama Iya. sama penjelasan kita gitu kan. Jadi, Melainkan siswa itu bermain Iya. atau gimana lah sama teman asik sendiri gitu ya, asik belakang belakang. seperti itu. Iya, Jadi betul, merasa saya itu sebagai guru Heeh. tidak terlalu dihargai Iya banget. betul Pak. Iya. Nah, Jadi seperti itu itu. karena mereka susah diatur gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Artinya Bapak merasa materi yang Bapak sampaikan itu merasa tidak tersampaikan gitu Nah. Pak, tidak maksimal gitu Pak Iya, seperti itu. Dan tidak tercapai. Oke, baik Pak. Nah, setelah melihat masalah itu tadi, nih kira-kira Pak, strategi apa yang menurut Bapak akan melakukan agar mereka itu termotivasi Pak? Oh iya. Dan yang kedua, supaya mereka itu lebih efektif, kira-kira Bapak menggunakan media apa saja gitu Pak nanti saat pembelajaran gitu Oh Pak. iya. Nanti waktu pembelajaran di kelas saya akan mencoba dengan metode cara berdiskusi. Iya. Dan memakai media-media seperti buku paket atau buku gambar yang sesuai tema tersebut. Iya, bagus Pak. Terus saya akan memberikan juga untuk pembelajaran mereka lebih menarik gitu dalam Iya. pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti ya Pak. Bagus Pak, ya betul sekali. Bapak menyampaikan dalam metode diskusi ya. Iya, Betul iya. Pak, diskusi itu kan membuat mereka akan lebih aktif lagi gitu Pak. Akan Iya. mereka belajar bekerja dengan orang lain gitu Pak. Apalagi tadi dengan Bapak menggunakan media gambar-gambar gitu kan. Iya. Itu sangat baik sekali Pak. Iya, iya. Apalagi seusia SD gitu kan, mereka masih suka gambar gitu. Kalau kita melirik ke belakang, kita juga dulu waktu SD kalau pergi ke perpus itu bukannya membaca teks ya, tapi kita Melihat gambar. Iya, melihat gambar betul sekali. Ya, itu sangat bagus sekali Pak. Nah, untuk mempersiapkan itu semua kira-kira kapan ya Pak? Baik Pak. Jadi semua itu sudah saya siapkan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas Pak. Pak. Jadi Bapak berarti sudah punya komitmen ya untuk Iya. mempersiapkan lebih awal gitu Pak ya, supaya itu lebih bagus gitu saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, sangat baik sekali Pak hal itu. Saat melaksanakan partisipasi di kelas nantinya kira-kira apa sih yang perlu kita kembangkan nantinya Pak? Baik Pak. Yang perlu diobservasi untuk pembelajarannya nanti, ya nantinya yaitu bagaimana atau seperti apa Iya. saya menyampaikan pembelajaran terhadap peserta didik Iya, seperti iya. itu Pak. Iya. Terutama dalam cara supaya anak itu menarik gitu Pak. Iya. Ya, seperti itu Pak. Oke, Gitu. baik sekali Pak. Berarti Bapak ini ingin mengembangkan kompetensi Bapak ya sebagai guru ya. Iya, betul Mengembangkan sekali. kemampuan Bapak saat PBM di kelas gitu Pak ya. Iya, betul Kita sekali. ingin melihat apa sih kekurangan atau kelebihan kita gitu Nah, Pak ya. ya seperti itu Pak. Nah, setelah kita nantinya mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, nantinya kita kan bisa mengevaluasi Pak ya. Ya betul. Mengkoreksi Iya, apa mengkoreksi, yang betul. salah di diri kita. Bagus Iya. Pak, dapat diperbaiki gitu kan Iya. untuk pembelajaran berikutnya gitu kan. Nah, kira-kira Pak untuk jadwal nih Bapak siapnya kira-kira nih kapan Pak? Ya kalau untuk jadwal observasi ya supervisi nanti Iya. mungkin ya bisa bukan mungkin ya, hari Rabu Pak. Oh, hari Rabu berarti ya. besok ya? Ya besok saya bisa. Bagus, Pak ya, nanti hari Rabu berarti saya akan masuk ke kelas Bapak, kelas 4 Iya, ya. silakan Pak. Saya akan melakukan observasi, nanti di saat observasi akan mencatat, saya akan mencatat hal-hal langkah-langkah pembelajaran yang Iya. dilaksanakan Bapak di kelas nanti ya.
Itu sebagai bahan nanti untuk pasca observasi Pak ya. Iya, itu. Sehingga kita akan membutuhkan perbaikan untuk masa depannya seperti ya Pak ya. Betul sekali. Saya rasa obrolan kita cukup sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya. Kita nanti berjumpa di hari Rabu ya. Ya, hari Rabu. Ya, di hari Rabu untuk melaksanakan observasi di kelas ya. Baik, demikian percakapan saya dengan Bapak Dendi Suswandi SPD, dan kita akan melanjutkan dengan supervisi tahap 2 ya, yaitu observasi di kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini ketemu lagi bersama Bapak ya. Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, alangkah lebih baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Coba di sini dipimpin sama KM-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini kita masih dalam tema 8 ya. Coba siapa yang tahu tema 8 itu apa? Apa? Siapa yang tahu? Daerah tempat tinggalku. Nah, kita akan belajar tema 8 tentang daerah tempat tinggalku di subtema 1 pembelajaran ke-3. Nah, sebelum ke materi inti, Bapak akan mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir pada hari ini, apa alasannya gitu sehingga tidak hadir ya. Baik, yang ke satu Asep Caca yang Kardian, Dede Saripudin, Destina, Depani, Dian Apandi, dan yang terakhir Windy Andini. Ya, baik. Mungkin pada hari ini ya, hari Rabu, tidak ada siswa yang bolos, yang sakit, yang izin atau yang apa ya? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke materi inti, Bapak akan mengulas ya atau mengulang pembelajaran yang pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini sudah dijelaskan tadi bahwa kita akan belajar di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, sub tema 1 pembelajaran ke-3. Nah, dari hari-hari sebelumnya udah Bapak sampaikan ya materi seperti itu, di mana tempat tinggal itu sangat penting bagi kehidupan kita atau khususnya bagi manusia untuk beristirahat atau berteduh setelah kita melakukan pekerjaan dari mana saja ya pekerjaan. Nah, seperti itu. Mungkin manfaat dari pembelajaran ini bagi kalian yaitu bisa memahami atau menyayangi daerah tempat tinggal kalian masing-masing dimanapun berada, dan memahami karakteristik individu seseorang di dalam keluarga kalian. Nah, untuk selanjutnya dalam pembelajaran kali ini Bapak akan bagikan buku tema ya, buku tema 8. Coba. 5 kelompok ya. Stop ya, kelompok. Ya. Coba buat menjadi 5 kelompok ya. 1
Fatimah ya. Sudah. Nah, sekarang kelompok sudah terbentuk ya menjadi 5 kelompok. Kalian untuk melanjutkan pembelajarannya lihat tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga di halaman 22 ya. Sudah? Coba dibaca tapi jangan terlalu keras ya. Di sana ada cerita seorang anak yaitu bernama Dayu ya. Dia akan menceritakan tentang daerah tempat tinggalnya. Nah, coba kalian baca di dalam hati. Sudah. Nah, coba ya, setelah kalian membaca bacaan tersebut, apakah ada pertanyaan yang akan kalian sampaikan? Coba dari kelompok mana? Ya, baik, Win. Yang lain, maaf, yang lain perhatikan ya. Coba. Mengapa Tabanan sebagai penghasil beras dan sayuran? Nah, mengapa Tabanan terkenal? Beras dan sayuran. Ya, betul sekali. Itu pertanyaan yang sangat baik. Bapak akan jawab. Kenapa di daerah Tabanan itu di Bali ya terkenal dengan adanya apa? Beras tadi ya. Karena di daerah Tabanan tempat Dayu, berdasarkan dari cerita itu tadi, mayoritas di daerah Dayu itu tempatnya pertanian. Jadi lahan pertanian dibanding dengan lahan industri ya, seperti itu. Bapak mempunyai 3 gambar. Nah, 3 gambar. Yang ke-1 ini gambar apa? Nelayan. Coba yang kedua gambar apa? Ya, di pabrik. Ini buruh pabrik. Nah, yang ketiga Bapak punya gambar seperti ini. Ini gambar apa ini? Ini gambar petani. Nah, sudah dapat kita simpulkan ya dari gambar yang 3 tadi bahwa sangat-sangat mempengaruhi sekali tempat tinggal kita yang di kota, yang di kampung, begitu juga yang di pesisir atau di pantai ya. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap mata pencaharian mereka. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah tadi kalian bisa membedakan dari tempat tinggal kita yang mempengaruhi terhadap mata pencaharian, sekarang kalian sudah dibentuk kelompok ya, sebanyak 4 atau 5 orang, ini sebanyak 5 kelompok. Nah, kalian harus mengerjakan di dalam buku tugas kalian apa yang tadi kita bahas. Coba buka di halaman 23 ya. Nah, di sana ada ayo berdiskusi. Tugasnya ya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu ya, atau teman sekelompokmu. Baik ya, kalau sudah selesai tugasnya kumpulkan ke meja Bapak ya. Ya, kumpulkan anak-anak saya. Ya baik, kalau sudah dikumpulkan ke depan tugasnya, sekarang perhatikan ya. Coba perhatikan kembali. Nah, barusan kalian sudah berdiskusi atau bekerja kelompok ya di kelompok masing-masing. Nah, tentu saja kalian setelah melaksanakan pembelajaran tentang tema seperti ini dengan dilaksanakan secara berdiskusi, bahwa dapat disimpulkan
tentang pembelajaran yang tadi, tema 8, subtema 1 pembelajaran juga itu. Coba tema 8 itu tentang apa tadi? Daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku ya. Tetapi yang kita pelajari di subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, Bapak akan menyimpulkan dari ringkasan materi yang kita pelajari tadi bahwa daerah tempat tinggal itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus rawat, pelihara, dan dijaga. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini hari Rabu ya, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dengan bisa membandingkan dengan di lingkungan kalian tempat tinggal masing-masing. Mungkin pembelajaran ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dendi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semua kita selalu sehat ya. Baik Pak, sesuai dengan rencana kita dari awal bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi ya. Tentunya pada hari ini, saat ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi Pak ya. Iya. Dimana pada hari Rabu ya kemarin Ya. ya kita telah melaksanakan praktisi dan juga observasi melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Di situ Pak Dendi melaksanakan pembelajaran ya di kelas, kemudian saya sendiri melakukan atau melaksanakan supervisi. Nah di sana Bapak tentunya sudah melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran di RPP. Kemudian setelah itu saya lihat Bapak juga tentunya telah menyampaikan tujuan pembelajaran juga. Kemudian pada sesi saat melaksanakan tahap observasi kemarin saya menggali ataupun saya melihat informasi dari Bapak. Kemudian saya akan apa saja sih yang telah Bapak dan dilaksanakan, pengalaman-pengalaman Bapak saat melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Baik Pak, ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa saja sih yang sudah Bapak laksanakan? Ya. Baik Pak, saya rasa saya telah melaksanakan pembelajaran telah selesai dengan atau sesuai dengan alur yang ada di RPP saya Pak. Iya. Yang mana dari RPP itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah saya telah menyiapkan materi, juga jadwal, begitu pula kegiatan pendahuluan pada siswa. Kegiatan ini saya pertama-tama menyapa murid, terus mengecek kehadiran murid dan juga melakukan persepsi ya, atau mengaitkan materi pelajaran yang sebelumnya. Dan saya menyampaikan sebelum pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya, baik. Pada kegiatan inti saya menyampaikan materi sesuai dengan metode saya, yaitu metode PBL. Ya, PBL itu ya. Sesuai dengan rencana pada waktu itu ya Pak ya. Iya. Ya Pak, kemudian kegiatan inti itu membagi ke dalam beberapa kelompok siswa ya. Dan saya memonitoring mereka dan menugaskan murid berdiskusi atau menyelesaikan masalah sebagai uji hasil untuk dievaluasi. Iya. Setelah itu pada kegiatan penutupan kemudian saya melakukan refleksi gitu Pak. Iya. Dan memberikan pemahaman atau simpulan terhadap hasil pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik Pak. Baik. Tadi saya telah mendengarkan Bapak ya. Tadi Bapak telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan IRPP ya, atau dengan pembelajaran itu.
yang sudah Bapak rancang ini mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga sampai pada kegiatan penutup. Baik, bagus sekali Pak. Nah selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi, yang sudah tercapai dan juga yang masih belum itu pasti ada ya Pak ya? Jelas. Ya, Masih. Jadi saat kita melaksanakan partisipasi kemarin gitu ya. Silakan Bapak menurut Bapak. Nah, baik Pak, setelah saya cermati, ternyata siswa itu lebih tertarik dengan menyampaikan materi kepada siswa itu bahwa tertarik menggunakan kita itu gambar-gambar. Iya, ketika pembelajaran. Ya, seperti gambar dibanding hanya menggunakan buku paket. Iya. Cuma bersumber buku paket. Artinya siswa menjadi lebih fokus dan konsentrasi, dan mereka juga kelihatan aktif gitu Pak, Iya. saat melakukan bekerja dalam kelompok. Baik, bahwa kata Bapak tadi dengan menambah media pembelajaran seperti gambar-gambar gitu Pak. Iya. Juga dengan cara dikelompokkan, mereka menjadi lebih aktif gitu Pak ya. Ya, seperti itu. Iya. Barusan Bapak mengatakan masih ada kan kekurangan atau masih ada yang belum tercapai itu Pak ya. Nah kira-kira Ya, apa itu sekali. Pak? Kira-kira yang belum Bapak merasa belum tercapai? Baik, seperti ini contohnya. Ketika saya membahas materi dengan media gambar-gambar yang saya sediakan, kelihatannya masih ada siswa gitu Pak yang tidak tertarik terhadap gambar-gambar itu. Oh iya, walaupun sudah menggunakan gambar, Iya. tapi mereka tetap Masih ada, masih masih ada siswa yang belum mereka fokus terhadap pembelajaran yang Namun diberikan. Bapak, saya kira Bapak telah berusaha gitu kan membuat Iya. agar mereka tertarik saat pembelajaran yang Bapak laksanakan. Namun masih ada gitu kan 2 atau 3 orang yang masih Ya, belum benar. fokus gitu, Benar. yang tidak tertarik. Nah rencana Bapak ke depan nih kira-kira apa yang Bapak akan lakukan agar mereka yang tadinya tidak tertarik dengan gambar-gambar tadi saat Bapak mengajar supaya mereka itu antusias terhadap pembelajaran Bapak. Kira-kira apa tuh Pak? Baik Pak, jadi begini rencana kedepannya saya akan mencoba menambah lagi media pembelajaran saya seperti dengan menggunakan IT itu, seperti iya. menampilkan PowerPoint Iya betul Pak. atau video pembelajaran supaya peserta didik itu lebih antusias gitu mengikuti Iya. pelajaran, lebih enjoy lah. Lebih tertarik lagi mungkin Ya. ya. Jadi rencana Bapak akan menambah lagi gitu kan Ya. media seperti PowerPoint, video. Baik itu Pak, sangat menarik sekali ya. Saya pikir nantinya anak-anak akan lebih antusias lagi gitu dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Mereka akan lebih tertarik dan juga akan lebih menyenangi gitu Pak ya. Ya, seperti itu. Baik Pak. Terkait hal itu, bagaimana Bapak bisa memastikan nih bahwa dengan menambah media tadi pembelajaran akan lebih efektif gitu Pak? Coba. Jadi begini. Iya. Jadi saya pikir jika pembelajaran menggunakan media itu seperti menampilkan PowerPoint atau video, Iya. mereka akan lebih tertarik gitu dibanding dengan hanya menggunakan gambar-gambar. Kan seperti gambar-gambar itu hanya diam gitu. Iya. Kalau video atau menampilkan PowerPoint itu ada videonya bergerak, Iya, apa bergerak. ya, Iya. gambar-gambarnya berubah. Nah, Baik Pak. karena itu anak-anak zaman sekarang mungkin sudah pada tahu kemajuan Teknologi betul teknologi. Pak. Betul. Telah mengenal teknologi, bahkan telah hampir kecanduan gitu Iya, Pak betul, terhadap Pak. teknologi. Betul. Ya, seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah setelah Bapak menemukan solusi tadi gitu kan, kira-kira kapan sih Bapak akan melakukannya? Coba. Ya, mungkin insya Allah untuk minggu depan saya akan coba gitu Pak. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa setiap tantangan pasti akan ada jalan keluarnya gitu Pak ya. Ya, Semoga mudah-mudahan. Bapak bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sukses gitu Pak, sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak ya. Nah sekarang setelah kita ngobrol dari tadi itu Pak pada sesi ini, apa sih yang Bapak rasakan mulai dari awal sampai sekarang? Ya Pak. Gimana ya untuk Ya perasaan Bapak gitu. perasaan setelah ini ya. Heeh. Saya banyak sekali merasakan atau mendapatkan
manfaatnya gitu. Iya. Dari yang sebelumnya saya bingung gitu, Iya. harus bertindak seperti apa kepada siswa itu Heeh. agar murid dapat antusias Betul. saat belajar. Iya. Dan akhirnya saya mendapatkan jalan dari permasalahan yang selama ini saya rasakan gitu Pak. Iya. Alhamdulillah saya lega karena permasalahan saya dapat terpecahkan gitu bersama Bapak di sini. Oke, baik Pak. Jadi artinya Bapak telah bisa, sebetulnya Bapak juga telah bisa itu menemukan solusi sendiri Pak sebetulnya Pak ya dari permasalahan Bapak yang ada di kelas. Nah, oke Pak, karena rangkaian supervisi kita sudah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir, artinya percakapan kita ya dicukupkan sampai di sini ya Pak ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang direncanakan oleh Bapak dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.